Eyang Cerita mempersembahkan cerita silat klasik Indonesia dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita silat fiksi ini mengisahkan rebutan harta karun di daerah terpencil pada zaman Kesultanan Demak. Selamat membaca dan mendengarkan. Bagaimana kabar sahabat MADBB Jeliteng semuanya? Eyang doakan semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat ini. Mata Air di Bayangan Bukit. Episode 20. Sekejap kemudian perempuan itu telah memekik tinggi. Sejenak kemudian ia pun telah terduduk dengan lemahnya. Sementara di tangan Jeliteng tergenggam segenggam rambut perempuan yang telah dipotongnya dengan pedang tipisnya, hampir di kulit kepalanya. Ketiga orang yang bertempur melawannya itu berdiri, termangu-mangu. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa Jeliteng telah berbuat demikian. Karena itu, untuk sesaat mereka justru berdiri dalam kebingungan. Lihat, Jeliteng kemudian berkata lantang, kalian telah dijerat oleh rambut yang panjang dan ikal dari seorang perempuan cantik. Tetapi perempuan ini berhati iblis. Ia telah menjerumuskan seorang gegeduk yang ditakuti untuk membunuh seorang yang tidak berdaya sama sekali. Karena perempuan ini maka ia telah kehilangan sifat kemanusiaannya. Ia juga bukan lagi seorang laki-laki jantan. Kali ini ia akan membunuh seorang yang tidak berdaya. Tetapi pada kesempatan lain, kalian akan bertempur dengan dahsyatnya memperebutkannya. Kalian, di antara laki-laki, terpilih dari padukuhan ini. Sejenak ketiga laki-laki itu terdiam. Namun sejenak kemudian, Singkir yang merasa berhak atas perempuan itu menggeram dengan marahnya, anak setan. Kau telah menghina kami. Bukan aku, sahut Jeliteng, kalian telah menghina martabat kalian sendiri. Bunuh orang itu, teriak yang agak pendek. Sementara yang berwajah tampan, yang telah menggenggam kerisnya kembali berkata di antara gemeretak giginya, kau memang harus mati. Bunuh orang gila itu, teriak perempuan yang kehilangan rambutnya, bunuh orang dan bantai sampai lumat. Singkirlah yang pertama-tama meloncat dengan penuh kemarahan. Tombaknya mematuk langsung ke arah jantung. Disusul dengan kedua orang kawannya dengan senjata masing-masing. Tetapi Jeliteng pun telah bersiaga sepenuhnya. Ia sadar bahwa yang dilakukan itu akan dapat membakar pertempuran itu menjadi semakin dahsyat. Namun ia sudah sengaja melakukannya. Apapun yang akan terjadi akan dihadapinya. Karena itu, ketika serangan lawannya menjadi semakin dahsyat, maka perlawanan Jeliteng pun menjadi semakin garang pula. Ia tidak lagi menahan diri. Pedang tipisnya menyambar-nyambar di antara ayunan senjata lawannya. Semakin lama menjadi semakin cepat. Bahkan kemudian pedang tipisnya berhasil menyusup di antara senjata lawannya menyentuh kulit orang berwajah tampan itu. Terdengar orang itu berdesah tertahan. Beberapa langkah ia meloncat mundur. Namun dalam pada itu, orang bertubuh agak pendek itu pun telah menyeringai pula. Meskipun tidak terkoyak cukup dalam, namun pundaknya telah menitikkan darah pula. Sejenak ketiga orang lawannya termangu-mangu, Singkir yang seakan-akan telah kehabisan tenaga, berusaha untuk menghentakkan sisa kemampuannya. Dengan tombaknya ia meloncat menyerang, selagi Jeliteng berusaha memburu laki-laki bertubuh agak pendek. Namun malang bagi Singkir. Dengan sentuhan yang sederhana, tombaknya telah lepas dari sasaran. Bahkan dengan demikian dadanya telah terbuka. Sebelum ia sempat memperbaiki keadaannya, maka pedang Jeliteng telah tergores di dadanya. Seleret luka melintang. Meskipun juga tidak begitu dalam namun luka itu telah membuatnya menjadi gugup. Sesaat Jeliteng mempersiapkan serangan berikutnya, maka tiba-tiba saja ia tertegun. Ia mendengar kawan cempaka yang oleh tetangga-tetangganya disebut iblis bertangan petir tertawa.
Orang-orang yang terlibat ke dalam pertempuran itu serentak berpaling ke arah suara tertawa itu. Mereka melihat orang yang tertawa itu melangkah mendekati dua orang yang berdiri termangu-mangu. "Hei, kalian mau apa?" bertanya orang yang tertawa itu. Kedua orang itu menjadi tegang. Salah seorang dari kedua orang yang ternyata kakak beradik itu menjawab, "Tingkah orang yang tidak kita kenal itu telah menyinggung perasaan kami. Kalian mau ikut campur seperti mereka yang telah terluka itu?" desak kawan Cempaka. "Persoalannya sudah menyangkut kami," jawab yang seorang lagi. "Kenapa? Apakah kau mempunyai hubungan juga dengan perempuan itu?" bertanya kawan Cempaka itu pula. "Tidak, tetapi yang dilakukannya langsung atau tidak langsung akan mencemarkan wibawa kami. Jika kami tidak berhasil membunuh orang itu, maka nama kami akan direndahkan oleh orang-orang yang semula takut kepada kami." Kawan Cempaka itu tertawa pula. Katanya, "Kalian akan menjadi lebih terhina lagi jika jumlah kalian menjadi semakin banyak, tetapi kalian tidak dapat mengalahkannya." Kedua orang itu termangu-mangu. Sementara orang yang disebut iblis bertangan petir itu berkata selanjutnya, "Kau seharusnya melihat bahwa orang itu tidak berusaha membunuh ketiga orang lawannya. Jika hal itu ingin dilakukan, maka ketiga orang itu sudah mati. Sementara kau berdua pun akan mati pula." Kedua orang itu menjadi tegang, sementara Jliteng masih berdiri tegak, meskipun ia selalu siap menghadapi segala kemungkinan. "Karena itu, jangan ikut campur," berkata kawan Cempaka itu kemudian. Kedua orang itu menjadi ragu-ragu. Sejenak mereka saling berpandangan. Sementara orang yang disebut iblis bertangan petir itu mengulangi, "Jangan ikut campur. Jika kalian memaksa, aku pun akan melibatkan diri. Aku tahu, kalian berdua adalah dua orang kakak beradik yang ditakuti. Seperti juga ketiga orang yang tidak berdaya itu. Tetapi kalian masih terlalu muda itu mati atau menjadi cacat. Tetapi jika kalian memaksa, lebih baik akulah yang melawanmu. Mungkin aku masih dapat bersikap lebih baik dari orang yang menyebut dirinya Bantaradi itu." Kedua kakak beradik itu menjadi bingung. Tetapi ternyata bahwa orang yang menjadi anggota kelompok Sanggar Gading itu memang disegani. Ternyata kedua orang itu mengurungkan niatnya dan melangkah surut. Dalam pada itu, ketiga orang gegeduk yang sudah terlanjur melawan Jliteng dan yang telah dilukainya itu pun menjadi ragu-ragu. Mereka kemudian melihat orang yang mereka sebut iblis bertangan petir itu melangkah mendekati arena. Sambil tertawa ia bertanya, "Bagaimana saudara-saudaraku, apakah kalian masih ingin meyakinkan diri? Apakah orang yang kalian hadapi itu akan mampu membunuh kalian? Jika demikian, agaknya akan terlambat. Karena dalam mati kalian tidak akan dapat melihat kematian kalian sendiri." Ketiga orang yang sudah terluka itu termangu-mangu. Sementara orang yang disebut iblis bertangan petir itu melangkah semakin dekat. Ia pun kemudian berdiri di sisi Jliteng sambil berkata, "Orang ini adalah orang yang luar biasa. Tetapi ia membawa kebiasaan dan adat yang dikenalnya di luar padukuhan ini. Karena itu, ia telah mencampuri persoalan yang terjadi pada suami istri itu. Meskipun demikian, maka baginya kepuasan bukanlah derita yang paling pahit bagi lawannya. Karena jitu ia tidak dengan sungguh-sungguh berusaha membunuh kalian, atau membuat kalian cacat atau menderita lebih parah dari luka-luka yang tidak berarti." Orang-orang yang sudah terlukai itu berdiri diam. Namun di dalam jantungnya berdeburan gejolak dan kegelisahan. "Apakah kalian tidak percaya kepadaku?" bertanya orang yang disebut iblis bertangan petir itu. "Lalu, aku di padukuhan ini disebut iblis bertangan petir. Meskipun aku sendirilah mula-mula yang menyebut diriku sendiri demikian. Tetapi akhirnya kalian mengakui dan menyebutku demikian pula. Namun aku masih harus berpikir 2-3 kali untuk berani menghadapi Bantaradi." Ketiga orang itu menjadi semakin berdebar-debar. Dalam pada itu iblis bertangan petir itu berkata pula, "Pikirlah.
Ada kesempatan bagi kalian untuk meninggalkan arena. Aku berdiri di sini, sehingga orang yang tidak kalian kenal, tetapi aku kenal ini akan menyetujuinya. Sejenak ketiga orang itu termangu-mangu. Namun kemudian perlahan-lahan ketiganya hampir berbareng melangkah surut. Meskipun masih terbayang dendam di mata mereka, namun mereka harus melihat kenyataan yang telah terjadi di hadapan mereka. Sementara itu, singkirlah yang lebih dahulu meninggalkan arena. Ia segera masuk ke dalam regol rumahnya dan sekaligus melintang sehingga pintu regol itu tidak dapat dibuka lagi dari luar. Dalam pada itu, perempuan yang rambutnya telah dirampas oleh Jeliteng itu tiba-tiba saja berdiri dan berlari ke regol. Tetapi regol sudah tertutup. Dengan sepenuh tenaganya ia mengguncang regol itu sambil berteriak memanggil. Tetapi singkir seolah-olah tidak mendengarnya lagi. "Kakang, kakang," teriak perempuan itu, "bukakan pintu. Bukakan pintunya." Betapapun ia mengetuk pintu itu dengan tinjunya, namun pintu itu seakan-akan tidak terdengar sama sekali. Yang terdengar kemudian adalah suara tangis yang memekik. Perempuan itu menjatuhkan diri di muka pintu yang tertutup sambil menangis sejadi-jadinya. Beberapa orang yang menyaksikan perempuan itu menangis tertegun sejenak. Perempuan cantik yang rambutnya telah terpotong oleh pedang Jeliteng itu menghentak-hentak pintu sejadi-jadinya. Tetapi pintu regol itu memang sudah tertutup rapat baginya. Dalam pada itu, kedua orang lawan Jeliteng yang lain pun selangkah demi selangkah menjauhi arena. Sementara orang yang disebut iblis bertangan petir itu masih berdiri sambil memandangi keduanya berganti-ganti. Ternyata peristiwa itu telah merubah kebiasaan yang berlaku di padukuhan itu. Orang-orang yang acuh tidak acuh, dan mereka yang saling tidak mempedulikan, tidak saling mencampuri persoalan orang lain meskipun akan mengancam jiwa seseorang, tiba-tiba saja telah saling melibatkan diri. Orang yang disebut Bantaradi itulah yang pertama-tama telah mencampuri persoalan orang lain. Tetapi ia pun akan mampu mengatasi akibat yang kemudian timbul karenanya. Sementara itu, perempuan yang rambutnya telah terpotong itu masih menangis sejadi-jadinya. Tetapi seolah-olah tidak seorang pun yang menghiraukannya. Kedua orang yang bertempur bersama singkir itu pun akhirnya telah meninggalkan arena dan hilang di balik tikungan. Sementara orang-orang lain yang melihat peristiwa itu dari kejauhan pun telah menyingkir pula. Mereka takut menghadapi kemungkinan para gegeduk yang dikalahkan dan bahkan terluka itu akan menumbuhkan kemarahannya kepada mereka yang tidak tahu menahu persoalannya. Dalam pada itu, iblis bertangan petir itulah yang mendekati perempuan itu sambil berkata, "Nah, tidak ada kesulitan apapun juga untuk membunuhmu sekarang. Tidak ada seorang laki-laki pun yang bersedia menjadi pelindungmu. Lihat, suamimu sudah mulai bangkit. Ia akan mengambil parang dan kemudian menyobek lehermu. Kau akan mati dan terkapar di tengah jalan, sampai datang anjing-anjing liar untuk merobek kulit dan dagingmu. Jangan, jangan," teriak perempuan itu, "jangan bunuh aku. Setiap orang mengalami ketakutan di saat-saat bahaya maut mengancamnya. Suamimu pun mengalami perasaan takut dan ngeri ketika kau berteriak-teriak agar laki-laki itu membunuhnya," sahut Jeliteng. "Tetapi jangan bunuh aku," perempuan itu masih menangis. "Kematian biasanya memang tidak dikehendaki. Tetapi jika ia datang, sulit untuk dapat dihindari." Perempuan itu menangis semakin keras. Bahkan kemudian memekik-mekik. Beberapa orang yang sudah berada di balik pintu rumahnya, tidak dapat mencegah keinginan mereka untuk mengetahui apakah yang telah terjadi. Bersambung episode 21. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.